there's not much to do when all I... Di Jawa ada Surabaya, di Kalimantan ada Palangkaraya. Membayar sukses dengan kerja, bayar sekarang kelak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Kegiatan aku di sore hari nih teman-teman, jadi itu tadi aku ngangkatin jemuran pakaian gitu ya, karena di luar itu udah mulai mendung. Bener banget dong teman-teman, setelah aku ngangkatin pakaian sekitar 10 menit setelah itu gitu ya, ternyata hujan turun dengan deras. Itu kalian bisa lihat teman-teman di jendela aku, Masya Allah itu hujannya turun deras banget gitu ya. Aduh adem banget teman-teman, sore hari hujan turun gitu ya, dan itu kesempatan banget buat nyeduh kopi. Aduh bener-bener sedep banget teman-teman, Masya Allah adem banget gitu ya. Buat kalian nih teman-teman yang daerahnya itu belum ada hujan, aku bantu doa dari sini ya, semoga segera turun hujan di tempat kalian, dan tentunya itu hujannya itu turun membawa berkah dan tidak membawa musibah, amin. Alhamdulillah sih kalau di tempat aku sekarang tuh udah mulai banget ya teman-teman hujan itu turun ya, walaupun masih belum teratur. Kadang itu semingguan itu ya panas, sekarang tiba-tiba dadakan ya hujan gitu ya. Tapi alhamdulillah tetap disyukuri teman-teman udah mulai turun hujan, jadi kayak debu nggak terlalu banyak gitu ya. Dan juga udara tuh nggak terlalu panas banget juga teman-teman, jadi ada adem-ademnya. Nah teman-teman, di sini tuh walaupun cuaca hujan aku tetap ya masak, karena kalau nggak masak ya nggak bisa makan gitu ya, karena memang aku tuh udah terbiasa banget teman-teman setiap hari itu masak gitu ya, walaupun masakan aku tuh setiap hari seputaran itu aja, tapi aku tuh selalu mengusahakan buat selalu masak setiap hari ya teman-teman. Selain untuk menghemat budget teman-teman, ini juga agar lebih simple dan mudah gitu ya. Jadi nggak perlu nyari-nyari keluar gitu teman-teman, mau makan apa gitu. Jadi udah kita makan seadanya aja. Yang penting kita suka gitu ya, nggak apa-apa menunya itu aja daripada kita beli atau kita masak makanan yang belum tentu kita suka gitu teman-teman. Jadi ya udahlah nggak apa-apa gitu, menunya begini-begini aja, yang penting pada doyan gitu. Oke, alhamdulillah ini cabenya udah selesai aku ulek. Tumben ya teman-teman, hari ini tuh aku lagi kerajinan, jadi cabenya aku ulek. Nah di sini lanjut, aku tuh mau nyiapin bahan-bahan masakan nih teman-teman. Kadang tuh ya teman-teman, aku tuh nggak ngevideoin gitu ya pas aku lagi ngulek-ngulek cabe, lagi nyiapin bahan gitu ya. Karena apa ya? Karena biar nggak lama gitu loh teman-teman durasinya. Cuman ya kadang-kadang juga aku videoin ya biar kayak ada variasi aja gitu teman-teman, biar kalian tuh nggak ngelihat proses masaknya aja, tapi kalian juga ngelihat proses menyiapkan bahan-bahannya. Hari ini tuh aku mau masak menu yang simple-simple aja seperti biasa. Ini udah kalian bisa lihat lah ya teman-teman, menuku apa kira-kira. Udah kebayang lah ya teman-teman, menuku nggak jauh-jauh gitu ya dari persambel-sambelan ya teman-teman. Ini tuh aslinya aku tuh berhenti sebentar gitu ya teman-teman. Misalnya pas lagi masak gitu ya, pas sambil nungguin masakan selesai, aku tuh duduk sambil ngopi. Karena kan tadi tuh aku juga nyeduh kopi ya teman-teman. Aduh pokoknya hujan-hujan begini tuh mantep banget memang teman-teman, sambil nyeduh kopi tuh ya kayak bener-bener sedep gitu ya teman-teman. Kalau misalnya belum ketemu kopi dalam sehari itu ya rasanya itu kayak ada yang kurang gitu ya, walaupun sebenarnya ngopi itu juga nggak terlalu bagus buat kesehatan ya teman-teman, karena kan kopi itu kan mengandung kafein gitu ya, yang bisa bikin kita candu lah, kata orang susah tidur lah gitu ya. Tapi kalau aku sendiri teman-teman, kalau belum jumpa kopi malah nggak tenang gitu ya tidurku ya. Oke deh, kita lupain dulu pembahasan tentang kopi. Kita lanjut nih teman-teman ke videonya ya. Nah, di sini aku tuh langsung masak mau pakai 2 tungku aja biar gercep, biar cepet gitu ya. Aku tuh entah kenapa ya teman-teman kayak ngerasa gitu ya dapur ini tuh kayak bener-bener tempat ternyaman saat inilah gitu ya teman-teman ya, walaupun mungkin kayak terkesannya itu lebay gitu ya, tapi aku ngerasa dapur itu masih kayak hangat-hangatnya gitu teman-teman, masih kayak ibarat gorengan itu kayak baru mateng gitu teman-teman. Jadi kayak bener-bener enak banget gitu ya mau ngapa-ngapain di sini tuh pagi-pagi melek gitu ya ke dapur, ngeliat dapur secakep ini tuh rasanya itu seolah-olah kayak bangun terus mimpi indah gitu ya teman-teman, Masya Allah. Tapi ini tuh mimpi indah yang menjadi kenyataan gitu ya.
Aku tuh berharap teman-teman, semoga gitu ya teman-teman, buat kalian semua yang nonton video aku ini tuh bisa terinspirasi dari video-video aku ya, yang dulunya aku tuh ngontennya di dapur kayu yang sederhana, dapurnya itu tuh lapuk-lapuk, banyak dinding yang bolong gitu ya, banyak rayap gitu. Nah kalau sekarang alhamdulillah semuanya jauh lebih baik ya teman-teman. Semoga juga buat kalian yang lagi mengimpikan dapur idaman, semoga segera Allah wujudkan. Dan untuk kalian semua yang saat itu lagi mengidamkan rumah sendiri, semoga juga bisa Allah bantu ya, amin. Nah teman-teman, aku tuh di wajan yang legend itu aku tuh masak sayur ya teman-teman. Jadi ada sosis, terus itu ada wortel, ada kol maksudnya gitu ya, aku campur. Jadi tuh sekalian nanti buat lauknya anak-anak makan ya teman-teman. Karena anak-anak itu lumayan doyan sama si sosis. Cuman aku juga nggak selalu ngasih sosis ya. Kadang aku beli sosis yang setengah kilo itu teman-teman, yang harganya 22.000 ya, yang merek oke atau apa gitu ya teman-teman. Nah itu tuh kadang bisa tahan sama anak-anak sampai 2 minggu gitu teman-teman, karena memang itu tuh kayak cuman selingan aja pas di saat aku tuh lagi nggak sempet dan lagi males aja bikin lauk buat anak-anak gitu. Jadi barulah aku masakin sosis, tapi kalau enggak tuh ya udah biasanya aku masak lauk yang ada gitu. Nah teman-teman, tadi tuh ada si anak-anak ya, si Twin ngasih duit teman-teman. Jadi itu tuh posisinya Pak suami pulang kerja gitu ya, jadi dia itu ngasih gaji hari ini teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, Pak suami tuh sampai sekarang tuh kerjanya tuh masih lancar. Palingan kalau misalnya kerjanya itu macet itu palingan cuman kayak sesekali doang gitu ya. Masya Allah, alhamdulillah lah ya. Semoga lah Pak suami tuh sehat selalu gitu ya, dimurahkan rezekinya sama Allah, disehatkan badannya gitu ya, diberikan kekuatan gitu teman-teman ya. Dan juga semoga Allah murahkan juga rezeki aku ya teman-teman, jadi biar bisa lebih meringankan pikirannya Pak suami ya, biar nggak beban-beban banget. Pak suami tuh mikirin hidup kami ya teman-teman. Jadi sebagai suami istri kita saling melengkapi, saling membantu gitu ya teman-teman. Walaupun kita sebagai istri membantu perekonomian di rumah, jangan sampai kita itu di depan suami kayak seolah-olah membanggakan hasil kita ya teman-teman. Karena menurut yang pernah aku baca gitu ya, suami itu paling nggak suka seperti itu teman-teman. Ibaratnya kita tuh jangan sampai menganggap kita itu lebih dari dia gitu ya. Pokoknya tetap teman-teman, kita itu harus selalu menganggap apa yang diberikan Pak suami itu jauh lebih baik daripada apa yang kita hasilkan sendiri gitu ya teman-teman. Biar Pak suaminya juga merasa dihargai. Oke deh teman-teman, udah selesai celotehan aku dan masakan aku juga udah selesai. Alhamdulillah, ini dia menu kami hari ini. Alhamdulillah banget ya teman-teman, menunya itu super simple dan pastinya enak ya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Jadi tadi itu ya teman-teman, menunya itu ada sambal tempe dicampur kentang, sama juga aku campur sama ikan teri ya teman-teman. Terus juga untuk sayurnya itu ada kol dicampur sama sosis. Nah lanjut nih, setelah masak biasa ya teman-teman, kalau habis masak-masak mah ya langsung aja di sini kita bereskan untuk kerusuhan dan juga dapur yang berantakan ini kita bereskan di sini. Langsung aja aku tuh sapu-sapuin. Dan itu kalian jangan salfok ya teman-teman, kenapa aku tuh kayak ngomong sendiri gitu ya. Nah itu tuh aku lagi ngomong sama tetangga aku. Jadi aku tuh lagi ngobrol ya, tetangga aku tuh lagi main teman-teman ke rumah. Jadi ya sambil aku tuh ngobrol, sambil juga aku tuh nyuci piring gitu ya. Oh iya teman-teman, mau sedikit cerita nih ya. Kemarin itu sempat ada yang komen, jadi aku tuh di video bahas aku tuh nggak mau yang terlalu ngoyo gitu ya teman-teman untuk dekor-dekor rumah, dan aku tuh mau fokus buat nabung juga gitu ya. Tapi ada yang komen katanya salah banget kalau aku tuh mikirin nabung gitu ya teman-teman. Nggak usah mikirin nabung bun, tapi investkan aja ke rumah, buatkan aja modalnya itu ke rumah gitu ya, kayak dekor-dekor, karena itu juga sebuah investasi. Iya bener banget, aku sih setuju ya. Tapi menurut aku menabung bukan sebuah kesalahan ya teman-teman, karena yang kita pikirkan itu bukan cuma rumah doang gitu ya. Kayak aku sendiri ya teman-teman, aku tuh satu nggak punya usaha yang lain, nggak punya kebun, nggak punya juga pendapatan yang lain kayak selain konten sama gajinya Pak suami, pendapatannya Pak suami gitu ya teman-teman. Dan yang aku pikirkan itu bukan cuma rumah doang gitu ya, aku juga harus mikirkan sekolahnya anak-anak nanti gitu ya. Walaupun anak-anak tuh sekarang masih 3 tahun, tapi kan nggak bakalan merasa teman-teman, bentar lagi mereka bakalan sekolah. Jadi aku tuh dari sekarang tuh juga udah mulai nabung buat urusan sekolahnya mereka gitu ya teman-teman, biar nanti tuh sedikit meringankan pas anak-anak itu sekolah gitu ya. Karena kan anakku kan kembar gitu, jadi aku harus memikirkan banget masa depannya mereka juga. Terus juga nih teman-teman, bentar lagi bakalan
nggak lama lagi lah gitu ya, harus mikirin juga uang buat lebaran gitu ya. Jadi aku tuh mulai nabungnya itu dari sekarang teman-teman, nabung-nabung sedikit buat lebaran nanti gitu ya. Terus juga mau nyiapin uang pendidikan anak-anak, terus juga mau nabung sedikit-sedikit buat simpanan dana darurat gitu ya. Karena kalau nggak punya tabungan itu rasanya kayak nggak enak banget gitu loh teman-teman, karena kan kita belum tentu ya sehat selalu gitu teman-teman. Jadi kita tuh juga harus mempersiapkan dana darurat gitu ya. Siapa tahu nanti kita sakit, nggak bisa kerja, nggak bisa menghasilkan gitu kan. Terus juga kayak misalnya anak-anak gitu ya teman-teman. Biaya sekolah itu kan sekarang nggak murah gitu ya. Jadi menurut aku tuh memang perlu banget sih teman-teman, dari jauh-jauh hari kita itu udah mulai mempersiapkan gitu ya. Kita mempersiapkan dana sekolah anak-anak itu dari sekarang, bukan karena kita mengkhawatirkan rezeki Allah di masa depan ya. Tapi lebih tepatnya itu kayak kita lebih mempersiapkan teman-teman, dan lebih bijak mengarahkan rezeki yang udah Allah kasih saat ini. Nah, jadi mumpung saat sekarang ini aku tuh kan punya penghasilan, Pak suami juga masih lancar kerjanya gitu ya. Jadi sekarang inilah kesempatan aku buat ini ya teman-teman, buat nabung gitu ya, buat mikirin masa depannya anak-anak gitu ya. Siapa tahu gitu ya teman-teman, besok kita kan nggak pernah tahu ya apa yang bakalan terjadi sama kita gitu. Siapa tahu entah kita sakit gitu ya, terus nggak bisa kerja kan susah gitu ya. Jadi sekarang ini selagi masih Allah percayakan rezekinya untuk kita, ya kita kelolalah dengan baik. Kita tabung juga buat masa depan gitu ya teman-teman. Kita tuh lebih bukan takut akan masa depan sih teman-teman, tapi kayak lebih mempersiapkan aja agar masa depan kita tuh kayak lebih terarah gitu. Pastinya Allah juga pasti bakalan senang teman-teman kalau misalnya rezeki yang udah dia kasih ke kita itu kita benar-benar bijak menggunakannya gitu ya. all that you say. Nah teman-teman, kita balik dulu ke videonya ya. Mohon maaf aja kalau misalnya apa yang aku ucapkan tadi mungkin ada yang nggak sependapat, tapi itu memang menurut pendapat aku pribadi ya. Nah di sini tuh aku langsung bersih-bersih kipas juga nih teman-teman di kamar mandi. Jadi ini tuh udah lumayan sore banget sih sebenarnya, tapi di sini udah terlanjur kotor gitu ya. Jadi udah mending sekalian aja gitu teman-teman aku kotornya gitu ya. Nanti tuh biar sekalian juga mandi gitu ya. Dan habis mandi bisa langsung maghriban gitu ya teman-teman. Nah ini pokoknya aku tuh bersih-bersihin kipas di laundry room aja ya teman-teman, karena di luar itu tuh kan masih hujan gitu ya, dingin banget di luar. Nah kalau di laundry room ini agak lebih lega kalau misalnya mau bersih-bersih si kipas angin ini teman-teman. Di sini aku juga nggak cuci ya teman-teman untuk kipasnya, aku cuma lap-lap aja pakai kain lap basah gitu, karena takutnya kalau dicuci malah konslet gitu kan. Dan ini tuh kayak cuman aku lap-lap pakai kain lap basah gitu ya, biar lebih hilang aja debu-debunya gitu teman-teman. Karena sekarang itu debu itu masya Allah ya, bener-bener cetar banget sih debunya itu teman-teman masuk ke kipas gitu ya. Jadi kayak kipas itu udah nggak kuat gitu loh muternya. Oke deh, kipas udah selesai aku bersihkan, dan terakhir di sini tuh aku nyapu-nyapu di dapur nih teman-teman. Karena memang dapur ini tuh tadi habis masak belum aku sapu-sapuin. Masya Allah banget dah ini dapur ya. Kayaknya bentar-bentar doang teman-teman. Ini walaupun nggak kelihatan sampahnya teman-teman, tapi di sini tuh yang banyak itu pasirnya ya. Pokoknya kalau pasir mah ya jangan heran teman-teman, di rumah aku mah selalu banyak. Not sleeping well. Di luar itu udah mulai gelap, mungkin karena hujan gitu ya, udah kayak malam banget gitu teman-teman, padahal itu masih sore. Masih sore gitu ya, sekitaran jam 6 kurang lah gitu teman-teman, tapi di luar tuh udah mulai gelap banget tuh, kalian bisa lihat sendiri ya. Oke deh teman-teman semuanya, alhamdulillah kerjaan udah beres, dapur udah rapi lagi. Aku akhiri aja ya video aku cukup sampai di sini. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi, memotivasi dan juga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.